Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, teman-teman penggiat anti korupsi di Indonesia. Semangat pagi, 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 pagi. Berjumpa kembali bersama saya Denny Octaviori, Sarjana Ilmu Politik, penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Kuitang dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi dengan tema biaya sosial anti korupsi serta upaya pemulihan kejahatan korupsi. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya memberikan dua buah bait pantun seperti biasanya. Aku di sini dan kau di sana, menyimpan rindu dalam diam. Nah, korupsi bukan masalah dana, tapi nurani, buta, dan tenggelam. Kutitipkan rinduku pada hembusan angin, untukmu yang jauh namun dekat di hati. Sejak kecil belajar menghargai hak orang lain, supaya kelak tidak doyan korupsi. Rekan-rekan yang saya cintai, apakah rekan-rekan semua pernah mendengar istilah biaya sosial korupsi? Sebagian daripada kita mungkin sudah pernah mendengar, namun mungkin sebahagian lagi belum pernah mendengarnya sama sekali. Nah, sekarang coba rekan-rekan perhatikan berita-berita korupsi yang muncul atau yang dipublikasikan oleh media luas. Tentu saja di sini kita lihat fokus utama dari pembahasan masyarakat adalah jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang terjadi. Hal ini memang tidak salah. Nah, karena yang namanya kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi memang dipengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, muncul sebuah istilah yaitu biaya sosial korupsi. Nah, pada dasarnya, biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian sebuah negara. Selain itu juga, biaya sosial korupsi diartikan sebagai seluruh biaya yang timbul akibat perbuatan korupsi yang akan dibebankan kepada pelaku korupsi. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara atau pemerintah, tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami oleh masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Dan hal tersebut baik dalam satu waktu ataupun di waktu yang mendatang terjadi. Hasil korupsi tentu saja hanya dinikmati oleh segelintir orang. Namun demikian, biaya-biaya yang ditimbulkan akibat korupsi seperti biaya oportunis, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan tepat sasaran, menurunkan efek multiplier, efek ekonomi yang memburuknya kesenjangan income menjadi beban seluruh elemen negara atau masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Sekarang mari kita lihat komponen-komponen dari biaya sosial korupsi. Untuk menghitung besarnya biaya sosial korupsi terlebih dahulu adalah dengan melihat komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen tersebut diperoleh dari studi biaya sosial korupsi melalui forum group discussion atau FGD yang diselenggarakan oleh KPK mengenai biaya sosial korupsi. Dari hasil FGD tersebut, secara umum komponen biaya sosial korupsi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, biaya eksplisit korupsi, yaitu merupakan biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi dan dapat dihitung secara langsung. Biaya eksplisit dalam hitungan ini dibatasi pada biaya yang keluar dari APBN. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari selain APBN. Yang kedua, ada biaya antisipasi korupsi. Biaya antisipasi korupsi ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan antisipasi korupsi. Nah, pada dasarnya, biaya antisipasi korupsi ini terdiri dari 3, yakni 1, biaya melakukan sosialisasi korupsi. Nah, seperti yang saat ini saya laksanakan adalah sebagai bentuk dari
biaya sosialisasi korupsi. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Dan yang terakhir adalah berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang ketiga, ada biaya akibat reaksi terhadap korupsi, yaitu segala sumber daya yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, masuk ke penyidikan, kemudian ada penuntutan, kemudian ada pengadilan dan pemasyarakatan, atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial yang terdiri dari biaya pra-peradilan. Biaya-biaya ini yang ditimbulkan untuk membayar yang namanya jaksa, hakim, dan panitera, serta lainnya. Kemudian ada biaya penyidikan, ada biaya operasional KPK atau PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan di dalam negeri. Yang keempat ada biaya implisit korupsi. Biaya implisit korupsi ini merupakan biaya oportunis korupsi, yaitu keuntungan ekonomi yang tidak diperoleh akibat adanya tindak pidana korupsi. Nah, termasuk diantaranya opportunity cost akibat korupsi, seperti beban cicilan bunga di masa datang akibat korupsi yang dilakukan di masa lalu. Yang kedua, ada perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dan kondisi jika terdapat korupsi. Sebagai contoh, dalam tahun ini suatu daerah berencana membangun sebuah sekolah dengan nilai 15 miliar. Nah, tapi karena uangnya terlalu banyak dikorupsi, akhirnya bangunan yang berdiri itu tidak memberikan keuntungan yang maksimal, sehingga kita kehilangan sebuah peluang. Nah, karena seharusnya anggaran untuk tahun depan bisa dipergunakan untuk membangun yang lainnya, namun karena adanya korupsi, maka dana tersebut dipakai kembali untuk melakukan renovasi-renovasi dari bangunan tersebut. Nah, ada satu hal yang cukup menarik akibat munculnya konsep biaya sosial korupsi ini, yaitu adanya hukum finansial kepada para koruptor di Indonesia. Mari kita lihat tabel berikut. Hukuman finansial kepada para koruptor adalah hukuman atau vonis yang diberikan oleh hakim kepada para koruptor dalam sebuah persidangan sesuai dengan nominal yang dikorupsi. Dari tabel ini dapat kita lihat ada beberapa kolom. Nah, kolom yang pertama itu adalah skala korupsi yang dilakukan. Nah, mulai dari tingkat atas itu skala korupsi dengan tingkat buram atau masih di bawah kecil. Kemudian tingkatan selanjutnya ada tingkatan skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala kakap. Di kolom berikutnya bisa kita lihat jumlah para koruptor yang telah menjalani hukuman. Di kolom berikutnya adalah rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan. Lanjut adalah nilai dari tuntutan jaksa. Nah, kolom berikutnya adalah besaran persentase antara kerugian negara yang ditimbulkan dan tuntutan jaksa. Nah, kolom selanjutnya adalah nilai putusan atau vonis dari pengadilan. Dan kemudian ada kolom persentase antara kerugian negara dan vonis yang dijatuhkan. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kasus korupsi dengan skala Gurem dan kasus korupsi dengan skala kakap. Coba kita lihat status korupsi dengan skala Gurem. Di sini kita melihat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp119.934. Sementara dalam persidangan tuntutan jaksa kepada pelaku sebesar Rp2.037.049. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa tuntutan jaksa lebih besar 1.698,5% dari kerugian negara. Dan kita lihat lagi ketika vonis dijatuhkan,
Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa putusan pengadilan ditetapkan sebesar Rp4.111.515 atau 3.428,1% dari kerugian negara yang telah ditimbulkan. Nah, tabel ini kita dapat dari sumber Kompasiana.com. Sekarang coba kita bandingkan untuk kasus korupsi dengan skala kakap. Nah, pada tabel tersebut bisa kita lihat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 48.453.559.408 rupiah. Sementara dalam tuntutan jaksa hanya sebesar 10.710.261.681 rupiah atau sebesar 22,1%. Sementara dalam tabel tersebut juga bisa kita lihat vonis yang dijatuhkan sebesar 4.021.250.522 atau sebesar 8,3%. Nah, sangat berbeda bukan? Jadi, selisih dari biaya kerugian negara yang diakibatkan itu menjadi tanggung jawab siapa? Ayo. Nah, selisihnya ini sudah dapat dipastikan menjadi beban dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia yang hidup pada saat ini maupun yang akan lahir nantinya. Jadi, dalam hari ini, sudah siapkah rekan-rekan semua menjawab ketika nanti anak cucu kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap mencegah terjadinya biaya tindak pidana korupsi? Saya bertanya lagi, masih tegakah kita untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut? Saya harap tidak ya rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekarang kita lihat bagaimana upaya negara atau pemerintah atau rakyat untuk dapat memulihkan keadaan atau kita sebut recovery yang muncul akibat dari tindak pidana korupsi ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kejahatan korupsi ini sudah sangat luar biasa atau lebih kita kenal dengan extraordinary crime. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memulihkan keadaan yang muncul akibat dari tindak pidana korupsi ini. Yang pertama, langkah pengembalian kerugian negara. Jadi, uang-uang yang telah dikorupsi oleh para koruptor ini secara eksplisitnya harus dikembalikan kepada negara. Nah, menurut catatan dari KPK pada tahun 2015, estimasi dana yang dikorupsi adalah sebesar 167 sampai 200-an triliun. Sementara yang baru berhasil dikembalikan baru 15 triliun. Jadi, masih banyak lagi sisa dana yang masih belum dikembalikan ke negara. Nah, kalau dalam hal pengembalian uang negara ini masih belum maksimal, sehingga negara pasti kekurangan pendapatan untuk menyelenggarakan pembangunan di negaranya, maka langkah berikutnya yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi, untuk memulihkan keadaan akibat korupsi ini, maka perlu adanya optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, seperti adanya pajak, kemudian ada yang istilahnya PNBP atau penerimaan bukan pajak dan lain-lain. Sehingga nantinya, jangan heran jika nanti nilai pajak yang akan dibebankan kepada kita semakin tinggi. Hal ini dilakukan untuk menutupi defisit keuangan negara. Nah, karena dana-dana tersebut sudah banyak dikorupsi. Nah, kalau hal ini dirasakan tidak maksimal juga, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan cara berhutang. Kita berharap ini tidak dilakukan, tapi sampai sekarang toh masih terjadi. Hutang bisa dilakukan dengan cara berhutang kepada rakyatnya sendiri melalui surat hutang negara. Atau apabila rakyat tidak banyak yang mau membeli surat hutang ini, maka pinjaman dilakukan ke negara-negara lain ataupun organisasi-organisasi dari luar negeri, sehingga hutang negara kita akan semakin meningkat, belum lagi ditambah bunga pinjamannya.
Sehingga nantinya beban ini akan dipikul juga oleh anak cucu kita. Nah, rekan-rekan sekalian, bisakah kita bayangkan bagaimana jika uang negara ini tidak dikorupsi? Sekarang kita lihat kembali data KPK pada tahun 2015, di mana terdapat 167 sampai dengan 200 triliun dana yang dikorupsi. Nah, seandainya dana tersebut dapat kita tarik kembali ke negara, atau dana tersebut tidak dikorupsi, maka dengan dana sebesar itu bisa kita pakai untuk apa saja. Mari kita lihat ilustrasi yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan dana sebesar 167 sampai 200 triliun, kita bisa membangun sebanyak 195 sekolah dasar dengan fasilitas lengkap. Atau dengan dana tersebut kita juga bisa menyekolahkan anak sampai tingkat perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak agar mereka menjadi sarjana yang dapat membangun negeri ini nantinya. Dan selain itu juga dengan dana sebesar ini, negara dapat membangun jaringan listrik sebanyak 5.040 desa di Indonesia, sehingga kedepannya tidak ada lagi desa-desa yang tertinggal karena ketiadaan jaringan listrik. Selain itu juga, negara bisa memperbaiki 21.313 jalan kabupaten kota dan 2.468 jalan provinsi. Sehingga jalur transportasi untuk menggerakkan roda perekonomian melalui perdagangan barang dan jasa akan terbuka, sehingga giat pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik. Selain itu juga negara bisa membantu sebanyak 33,6 juta kepala keluarga untuk membuka usaha mikro kecil menengah dengan asumsi satu kepala keluarga mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah. Sehingga ekonomi daerah akan bisa berjalan dengan baik. Nah, rekan-rekan semua, itulah keuntungan yang akan kita dapatkan apabila uang tersebut tidak korupsi atau bisa dikembalikan sepenuhnya ke negara. Tapi apalah daya, uang tersebut tidak ada karena sudah dikorupsi dan pengembalian ke negara belum maksimal hingga saat ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan pemaparan ini, rekan-rekan sekalian bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan yang ditimbulkan akibat oleh korupsi, serta bagaimana besarnya pengorbanan yang harus kita hadapi untuk memulihkan kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, serta keuntungan-keuntungan apa saja yang kita peroleh apabila uang tersebut tidak dikorupsi atau sepenuhnya bisa dikembalikan kepada negara. Nah, terakhir pertanyaan dari saya kepada rekan-rekan semua, masih adakah keinginan rekan-rekan semua untuk melakukan tindak pidana korupsi di negara tercinta ini? Apakah masih ada? Atau sudah tidak ada lagi? Besar harapan saya agar rekan-rekan semua tidak memiliki keinginan lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, agar anak cucu kita dapat hidup dengan lebih baik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di sesi penyuluhan berikutnya. Terima kasih.